Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan membaca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat ila akhir ayat. Subhanallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu 'amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhikr. Qala Allah azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi innahu khalaqa sahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min ajli. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah, as-shaimin was-shaimat, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas ibadah saum di bulan Ramadan, ibadah sholat subuh yang kita lanjutkan dengan alaqah kajian ilmu. Mudah-mudahan ini semua menjadi rangkaian pelengkap penyempurna ibadah puasa, ibadah Ramadan kita di 1442 Hijriah. Dan mudah-mudahan puasa kita betul-betul puasa yang mampu menghantarkan kepada predikat orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi terkait dengan rahasia puasa di balik firman Allah, fa innahu li wa ana ajzi. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan akulah yang berhak untuk membalas pahalanya. Ini adalah rahasia. Jadi banyak sebetulnya rahasia-rahasia di balik kewajiban puasa. Kenapa perlu kita kaji? Karena kan la'allakum tattaqun ini kan kalau terjemah kita kan ini mudah-mudahan bertakwa. Jadi dia dimaknai tahlil, walaupun ada yang memahami kalau itu adalah firman Allah, maka la'alla bisa bermakna ditahqiq. Ditahlil di sini artinya mudah-mudahan. Ada orang yang memang dengan puasanya mencapai kepada takwa. Ada juga orang yang dengan puasanya tidak sampai kepada takwa. Namanya juga mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Walaupun kalau misalkan kalau Allah yang berkata, ya kalau Allah yang berfirman, la'alla itu para ulama mengatakan ditahqiq. Ya, bukan lagi bermakna dita'alil lagi. Jadi kalau diterjemahkan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian, pasti kalian bertakwa. Ya sebetulnya bisa begitu, tetapi kan realitanya ada orang yang dengan puasa bisa mencapai takwa, ada orang juga yang dengan puasa juga tidak dapat apa-apa. Kan begitu ayat hadisnya banyak. Kami ini desalahu min siyamihi ilal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa, melainkan hanya haus, melainkan hanya lapar saja. Jadi la'allanya tidak tercapai. Bagi orang seperti ini la'allanya ditahlil, mudah-mudahan. Jadi yang namanya mudah-mudahan bisa tercapai atau bisa tidak tercapai. Nah oleh karena itu maka agar la'anat ini menjadi makna ditahqiq, betul-betul takwa itu tercapai,
Ya salah satunya adalah harus memahami puasa. Hakikat puasa itu supaya ada penghayatan di dalam diri kita ketika menjalankan. Karena puasa ini terdiri dari dua hal. Satu bicara tentang syariat, yang kedua bicara tentang hakikat. Jadi bukan hanya syariat. Makanya di dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah, ya, karya Al-Khilali, Al-Furuq Al-Lughawiyah itu artinya tentang perbedaan bahasa, ya. Di dalam bahasa Arab itu ada Al-Furuq Al-Lughawiyah. Itu Syekh Al-Khilali itu di dalam kitab itu membedakan antara kata siang dengan kata saum. Membedakan antara kata siang dengan kata saum. Kalau siang itu lebih dari sisi syariat. Makanya kalau siang itu ada al-imsaku anil mufkir, itu siang. Tapi kalau saum, kata beliau adalah al-imsaku anil muhlikan. Jadi kalau siang itu adalah al-imsaku anil mufkir, menahan diri dari segala yang membatalkan, dari semenjak terbit fajar sampai terbenam matahari. Tetapi kalau saum itu al-imsaku anil muhlikat, menahan diri dari segala yang merusak, yang membinasakan terhadap puasa itu. Makanya puasa itu bukan hanya semata-mata sisi syariat ansih, karena dia bicara tentang sah dan tidaknya, tapi juga harus dikaji dari sisi hakikat tentang puasa itu. Nah, oleh karena itu kalau kita kaji tentang dalil terkait dengan puasa, banyak indikasi yang menunjukkan terhadap itu semua. Baik dari hadis riwayat Imam Bukhari tentang pengkhususan puasa adalah ibadah yang dikhususkan kepada Allah, maupun dari pilihan kata yang digunakan Allah ketika mensyariatkan kewajiban puasa. Nah, oleh karena itu maka dalam kesempatan ini saya ingin membahas tentang puasa, rahasia puasa di balik firman Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Jadi kenapa puasa itu dikhususkan oleh Allah hanya untuk diri, ya, hanya untuk diri. Memang semua ibadah adalah untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi puasa ini beda. Dalam hadis yang tadi saya katakan, kullu amal ibni adam lahu al-hasanatu bi asri amsalha illa sab'imi'atin. Qala Allah azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan baginya, dan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Kecuali puasa, dia adalah untukku dan akulah yang berhak untuk membalasnya. Artinya berarti puasa ini tidak tertakar, tidak terukur. Balasannya itu tidak terukur. Balasannya itu tidak ada batasnya, terserah Allah. Jadi kalau semua ada ukuran, ada takaran 10 sampai 700 kali lipat. Tapi kalau puasa tidak ada takaran, karena yang memberikan balasan adalah Allah, dan terserah Allah. Mau Allah, mau berapa, kayak mau gimana, tak terhingga seperti apa, terserah. Nah, kenapa sampai seperti ini? Disinilah satu menunjukkan tentang keistimewaan, kehebatan puasa dibandingkan dengan ibadah yang lain. Jadi sebetulnya penggandengan puasa dengan Allah, penisbatan penyandaran puasa dengan Allah sudah cukup menunjukkan tentang kehebatan puasa. Ya, jadi digandengkan, disandarkannya dia dengan Allah, itu sudah cukup sebetulnya untuk menunjukkan tentang kehebatan puasa. Ini namanya idofat ta'zim, idofat tasrifnya, penyandaran dalam artian memuliakan, mengagungkan. Ya, penyandaran dalam artian memuliakan dan mengagungkan. Jadi disandarkannya kata puasa dengan Allah, itu namanya idofat. Itu adalah maknanya pengagungan dan memuliakan puasa itu. Nah, ini sebetulnya dari situ sudah cukup. Puasa itu adalah ibadah yang memang berbeda. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa puasa itu dikhususkan ibadah yang disandarkan kepada Allah, karena puasa itu adalah merupakan ibadah yang paling rahasia.
ya, ibadah yang terbebas dari riya. Kalau ibadah yang lain nggak terbebas dari riya, sholat itu nggak bebas riya, ya, baca Quran itu nggak bebas riya, sedekah itu nggak bebas riya, zakat juga sama, haji apalagi, semua ibadah tidak bebas dari riya, rawan riya. Kecuali ada satu ibadah yang dia terbebas dari riya, ibadah yang terjaga tentang kerahasiaan, karena hanya dia dan Allah yang tahu tentang puasa itu. Dan Allah sangat suka kalau misalkan ibadah itu dilakukan dengan sangat ikhlas. Allah sangat suka ibadah itu kalau dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Nggak ada ibadah yang paling disukai Allah melainkan ibadah yang dilakukan dengan ikhlas. Dan inilah puasa. Jadi bobot puasa itu begitu. Karena tidak ada yang tahu. Kita sekarang puasa atau tidak juga nggak ada yang tahu. Ya sahur mas sahur. Tapi kalau misalkan di mana-mana misalkan dia mau ngapain kan nggak ada yang tahu. Hanya dia dengan Allah yang tahu. Makanya sir ibadah yang rahasia yang hanya dia ketahui dengan Allah sendiri. Sehingga Allah amat sangat suka sebuah amal, sebuah perbuatan yang dilakukan dengan amat sangat rahasia, alias dengan cara yang ikhlas. Karena bobot amal itu tergantung hati, ya. Jadi amal itu bisa berbobot karena tergantung hati. Hati itulah yang menyebabkan amal kita punya bobot atau tidak punya bobot. Iman itulah yang menyebabkan amal kita punya bobot atau tidak punya bobot. Ya, jadi itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, ya, rahasia puasa dibalik keistimewaan yang disandarkan langsung kepada Allah. Fa innahu li wa ana asli. Ya, diistisnakan, dikecualikan dibandingkan ibadah yang lain. Puasa itu adalah merupakan bagian daripada kesabaran. Fa innahu la yanhasiru tadaifu fi hadzal adad bal yudha'ifuhu Allah an'afan kasiratan bil hasrin adadin fa inna siyama min as-sabr. Karena puasa adalah bagian daripada kesabaran. Sedangkan pahala orang yang sabar itu tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar itu tidak punya batas, tidak ada hisab. Dan kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sabar itu ada 3, dan semua bentuk kesabaran itu ada di dalam pribadi orang yang sedang berpuasa, ada di dalam ibadah puasa. Wasabru salah satu anwa'in, sabrun ala ta'atillah, wasabrun an maharimillah, wasabrun ala aqdarillahi al-mu'allimah. Sabar dalam ketaatan, sabar di dalam meninggalkan yang diharamkan, sabar di dalam menghadapi takdir Allah yang tidak menyenangkan. Nah, ternyata watajtama'us salasatu kulluha bisau, semua bentuk sabar ada di dalam puasa. Jadi bayangkan, sabar di dalam ketaatan, sabar di dalam meninggalkan yang diharapkan, sabar di dalam menghadapi ujian Allah yang tidak menyenangkan. Nah, semua bentuk sabar ini, kata Ibnu Rajab, terkumpul di dalam ibadah puasa. Biasanya kan kita sabar satu-satu, tapi ini semuanya sabar itu ada. Sabar dalam taat, kita sedang taat. Bahkan di sini dikatakan begini, ya, ya, ya di sini dikatakan, an-nasyama huwa mujarrad tarki huzuzin nafsi wa shahawatiha al-asli allati jubilat al-maila ilaiha billahi azza wa jalla wa la yajibu atau yujadu dzalika fi ibadati ukhra. Bersih. Lianna al-ihram innama yutraku bihi al-jima' wa dawa'ihi min at-tayyib duna sa'ir syahab min al-akli wa syarab wa kadzalika al-i'tikaf ma'a annahu tabi'u lis-siyam wa amma salatu fa innahu in taraka al-musalli fiha jami'a syahawat illa anna muddataha la taqul. Jadi kata beliau begitu, ya, kita dalam taat, ya, di dalam puasa itu kita menahan hawa nafsu, menahan keinginan diri kita, menahan keinginan syahwat kita. Yang keinginan itu adalah keinginan naluriah, kodrat, keinginan naluriah, ya. Itu meninggalkannya itu dalam waktu yang cukup lama. Kalau ihram misalnya, memang ketika ihram kita dilarang ya untuk
berhubungan suami istri. Tapi kan dalam ihram kita tidak dilarang untuk makan dan minum. Dalam sholat misalkan, kita dalam sholat dilarang makan dan minum dan berhubungan suami istri. Tetapi kan dalam sholat itu waktunya tidak lama. Begitupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Tetapi dalam ibadah puasa berbeda. Kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang berhubungan suami istri. Yang semuanya adalah merupakan kebutuhan naluriah manusia, kebutuhan fitrah manusia. Itu rela ditinggalkannya demi Allah dan dalam waktu yang cukup lama, 12 jam. Sedangkan kita meninggalkan waktu itu, meninggalkan makan, minum, sekalipun sholat kita dilarang itu semua, tapi kan waktunya nggak lama. Sholat yasin mungkin paling lama dibandingkan sholat di masjid yang lain, ya apa lain. Tetapi kan lamanya sholat kita berapa menit biasanya? Kalau sholat kita berapa menit lamanya? 1 jam. 10 sampai 15. Oh, sangat 15 menit. Paling sholat kita memang nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri, tapi waktunya 15 menit. Ihram kita nggak hubungan suami istri, tapi kan kita nggak dilarang makan, nggak dilarang minum, nggak dilarang ngopi, nggak dilarang menikmati yang lain. Tapi kalau puasa kita meninggalkan semuanya, waktunya begitu lama. Dan itu dilakukan karena Allah, sehingga wajar kalau Allah yang mengatakan fa innahu li wa ana ajzi. Dia adalah untukku dan akulah yang berhak untuk membalas itu semua. Jadi ini sangat terasa. Makanya ya di sini ada kata-kata dalam hadis ini, innahu taraka sahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajri. Dia meninggalkan laparnya, dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan makanannya, minumannya dan kelezatannya min ajri, adalah semata-mata untukku. Makanya kita harus menikmati laparnya, menikmati hausnya, menikmati meninggalkan syahwatnya karena untuk Allah, dan inilah nanti yang menyebabkan amalan itu begitu istimewa dan hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sabar di dalam meninggalkan yang diharamkan. Sebetulnya nggak diharamkan, ya. Yang halal aja kita tinggalin gitu, kalau belum waktunya, apalagi yang haram. Terus dalam taat, terus di dalam ala aqdarillahi al-mu'allim, terus terhadap takdir Allah yang tidak menyenangkan, misalnya lapar, haus, lelah, ini kan ujian, tetapi kita tinggalkan itu semua demi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan tentang 3 bentuk kesabaran itu ada di dalam ibadah puasa. Maka wajar kalau Allah mengatakan bahwa puasa adalah pahala yang tidak terbatas seperti pahala sabar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang yang sabar itu tanpa hisab, artinya tanpa batas. Itu yang kedua. Yang ketiga, rahasia di balik puasa sebagai ibadah yang dikhususkan, disandarkan kepada Allah, adalah ada perkataan Sufyan bin Uyainah, ya, fal istisna'u yaqulu ila takfir bil a'mal, ya, semua pengecualian itu, ya, pengecualian tentang puasa itu dibandingkan ibadah yang lain, dikhususkan dia untuk Allah, itu adalah yaqulu ila takfir bil a'mal. Semua ibadah kembali untuk jadi tebusan terhadap amal-amal kita. Misalkan kita sholat, ini sholat kita nanti bisa ibadah tebusan. Jadi kita pernah zalim kepada orang, sholat kita nanti bisa diambil oleh orang. Misalkan kita juga sedekah, nanti sedekah kita juga bisa jadi tebusan bagi orang lain. Ya, kita beramal, amal kita itu bisa jadi tebusan bagi kezaliman kita, kesalahan kita bagi orang lain. Tetapi itu tidak terjadi bagi puasa. Kata Sufyan bin Uyainah, ya, dan ini adalah merupakan bagian daripada rahmat Allah, ya, kepada kita semua. Idza kana yaumul qiyamah yuhasibullahu 'abdahu wa yaruddu ma 'alaihi minal mazalim min sa'iril amal hatta la yabqa illa shaum. Jadi pada hari kiamat nanti semua amal kita dihisab, dan ternyata hisaban amal kita menjadi tebusan terhadap kesalahan, kezaliman kita yang pernah kita lakukan terhadap orang lain. Sholat kita bisa jadi tebusan, puasa kita, sedekah kita bisa jadi tebusan, amalan-amalan kita lain juga bisa jadi tebusan, sampai-sampai tidak tersisa kecuali puasa. Dan tidak ada yang bisa mengambil pahala puasa itu dari Allah
Allah siapapun. Jadi bayangkan ketika kita di hadapan mahkamah Allah, di hadapan pengadilan Allah, kemudian kita saat itu sedang diadili, orang-orang datang untuk meminta tebusan terhadap amal-amal kita. Wahai Allah, betul dia ahli sholat. Kita pernah dengar tentang hadis Muflis, ya, betul dia ahli sholat, ahli ibadah, tetapi dia juga suka zalim kepada aku. Minta keadilan. Keadilan seperti apa? Aku ingin pahala sholat untuk aku. Wahai Allah, betul dia ahli sedekah, aku minta keadilan. Keadilan seperti apa? Aku ingin pahala sedekahnya untuk aku. Terus dia minta seperti itu sampai tidak ada yang tersisa satu pun kecuali adalah ibadah puasa. Kenapa? Karena semua ibadah dikembalikan kepada kita kecuali ibadah puasa yang dikembalikan kepada Allah tadi. Fa innahu li wa ana ajzi. Sehingga siapapun nggak berhak untuk mengambil ibadah ini. Sehingga setiap manusia ketika amalnya habis di hadapan Allah karena dijadikan tebusan bagi orang lain atau kesalahan dia terhadap orang lain, maka yang tersisa cuma satu. Begitu dia dalam kondisi kebingungan, wahai Allah, aku sudah tidak lagi memiliki amalan ibadah dan ketaatan, maka Allah katakan, inilah puasa yang kau lakukan untukku dan aku yang berhak. Inilah puasamu, masuk kau ke dalam surgaku. Masuk, sudah sampai puasa. Begitu Sufyan bin Uyainah memahami hadis fa innahu li wa ana ajzi bi, puasa adalah untukku dan aku lah yang berhak untuk membalasnya. Jadi memang sangat dasar. Sehingga disinilah ketika kita paham tentang hakikat dan keistimewaan dan kerahasiaannya, yang kita bisa melaksanakan ibadah ini dengan penuh kesungguhan dan juga penuh dengan kenikmatan. Karena memang puasa itu adalah ibadah yang menunjukkan tentang kenikmatan, rahmat Allah. Yang mungkin saya pernah menyinggung dulu ya, tentang ibadah saum. Jadi kalau saya lihat di dalam dalil terkait dengan puasa, satu hadis Nabi ini, ya, dia dikhususkan kepada Allah, fa innahu li wa ana ajzi. Yang kedua adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, kewajiban puasa yang berbeda dengan kewajiban yang lain yang diungkapkan dengan kata kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian puasa dengan kalimat kutiba. Ya, saya pernah mengatakan bahwa kewajiban kutiba alaikum adalah kewajiban yang berbeda dengan kewajiban wajib atau fardhu. Kata kewajiban yang diungkapkan dengan kutiba Allah dalam Al-Quran itu, saya yakin itu cuma ada 5, Pak. Cuma ada 5 tempat kata wajib yang diungkapkan dengan kutiba Allah. Dan yang 5 tempat itu, Pak, rata-rata kewajiban yang dasar. Ini juga dibahas oleh Imam Qurtubi di dalam tafsir beliau. Satu terkait dengan kewajiban qisas atau kewajiban perang. Itu Allah gunakan kata wajibnya dengan kutiba Allah. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang, berjihad. Jadi kewajiban jihad, kewajiban kutiba. Tentang qisas, kutiba alaikumul qisas. Kewajiban qisas itu dengan kewajiban kutiba. Yang kita tahu salah satu untuk bisa mendekatkan takwa itu adalah dengan menerapkan hukum Islam, qisas. Jadi qisas itu diterapkan agar kita bertakwa. Jadi kita itu bisa takwa, Pak, kalau misalkan diterapkan hukum Islam. Tapi kan masalahnya kapan diterapkan hukum Islam itu nggak tahu gitu. Negara Islam yang mana juga kita juga nggak tahu. Tapi yang paling memungkinkan adalah kita tidak perlu menunggu hukum Islam diterapkan di negara kita. Kita cukup dengan ibadah puasa. Ibadah puasa itu mampu mengantarkan kepada ketakwaan. Kutiba alaikumul qital, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumul wasiyah, diwajibkan atas kalian wasiat itu. Atau kata ala nafsi rahmah, Allah wajibkan atas kalian rahmat. Dan juga yang terakhir, kutiba alaikumus syiyam. Apa yang menyebabkan itu berbeda dengan kewajiban yang lain? Kewajiban kutiba Allah adalah kewajiban yang mengandung rahmat, bukan kewajiban yang mengandung beban. Ya, bukan kewajiban yang mengandung beban. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, pengkhususan ibadah Ramadan atau ibadah puasa disandarkan langsung kepada Allah, ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Puasa inilah satu-satunya ibadah ritual yang secara tersurat ditekankan oleh Allah, targetnya adalah ketakwaan. Ya, ibadah ritual yang targetnya adalah takwa.
Ya, kan ada ibadah yang umumnya tuh, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan dalam bentuk pengabdian, semuanya adalah untuk takwa. Tapi yang langsung ditekankan oleh Allah secara tersurat, tekstual, ibadah yang mampu menghantarkan kepada ketakwaan itu adalah ibadah saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Langsung ditekankan oleh Allah, ditegaskan oleh Allah, target sasarannya adalah ketakwaan. Ya, makanya saya hitung Pak, di dalam Al-Quran ini kita banyak kemudahan lah ya dengan ini. Kalimat yang diawali ayat ya ayyuhalladzina amanu itu dalam Al-Quran ternyata ada 89. Itu saya hitung. Ya, ini sekarang kan gampang kita menghitung pakai aplikasi ya. Ya ayyuhalladzina amanu ada 89 ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada 89 ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Ada 89 ayat yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Itu dari 89 ayat yang diawali dari ya ayyuhalladzina amanu itu ternyata hanya ibadah puasa yang ibadah ritual, ibadah mahdhur yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Itu ya ayyuhalladzina amanu rata-rata semuanya itu terkait dengan ibadah ghair mahdhur, muamalah. Ya, hampir semuanya rata-rata adalah terkait dengan ibadah ghair mahdhur, dengan muamalah. Ada dalam Al-Baqarah misalkan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Tapi kan itu bukan langsung memerintahkan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus sholat. Itu coba dicek. Kalau yang punya aplikasi Quran ini ya, apa ini aplikasi ini? Quran Android ya, Quran Android itu. Ya, jadi saya kalau ngecek kalimat la'allakum tattaqun itu ada berapa gitu dalam Al-Quran. Ya, saya langsung cek aja, nggak perlu saya cari satu-satu gitu. Sekarang lebih gampang gitu ya. La'allakum tattaqun itu ada berapa? Ya. Dan ya ayyuhalladzina amanu saya cek dari 89 ayat ya yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. 89 itu 11-nya ada di dalam surat Al-Baqarah. Itu rata-rata semuanya adalah terkait dengan ibadah ghair mahdhur. Ibadah yang terkait dengan ghair mahdhur. Ghair mahdhur itu artinya muamalah. Dan muamalah ini nggak kelihatan seperti ibadah. Contoh misalkan dagang itu kan nggak kelihatan seperti ibadah, itu namanya muamalah. Ya, sedekah itu juga nggak kelihatan seperti ibadah, karena orang-orang kafir juga sedekah kalau salah. Ya, orang kafir juga sedekah. Ya, Bill Gates itu sedekah. Ya, Suichiro Honda ada yang memiliki lisensi merek Honda itu, bahkan hampir semua royalti itu disedekahkan. Ya, saya pernah baca itu si Bill Gates itu sedekahnya 10% dari harta yang dia miliki. Sedangkan hartanya itu ya katanya sampai 1.250 triliun. Jadi kalau 10% berapa kira-kira? Nah, berapa triliun gitu ya? Kira-kira ada nggak orang Islam yang sedekahnya sampai triliun dan kayak begitu? Tetapi kan yang membedakan bahwa dia itu adalah ibadahnya berbobot tidak berbobot, sedekahnya berbobot tidak berbobot adalah karena faktor imannya. Karena faktor iman. Jadi dari 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu ternyata saya lihat hanya ibadah puasa, ibadah ritual yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Hanya ibadah puasa. Kenapa sebabnya kira-kira hanya ibadah puasa yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu? Ibadah ritual itu hanya puasa yang diawali dengan itu. Kenapa sebabnya? Ya karena memang puasa itu untuk takwa, dan takwa itu tidak bisa dicapai kecuali melalui tahapan apa dulu? Iman dulu. Makanya sebetulnya sebelum kita berpuasa itu yang dimantapkan imannya. Karena puasa yang bisa mengikis dosa itu adalah puasa yang didasari iman. Qiyamul Ramadan yang bisa mengikis terhadap dosa kita adalah Qiyamul Ramadan yang didasari iman. Kan begitu hadis. Kan begitu hadis.
man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi qiyamul Ramadan yang bisa menggugurkan dosa adalah qiyamul Ramadan yang didasari dengan apa? Dengan iman. Puasa yang bisa menggugurkan dosa adalah puasa yang didasari dengan apa? Iman. Makanya di dalam ayat itu puasa itu memang untuk iman, puasa itu untuk takwa. Jadi makanya hanya puasa ibadah ritual yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Makanya kata Fakhrudin Ar-Razi itu ya ayyuhalladzina amanu itu adalah penyadaran. Kata Fakhrudin Ar-Razi di dalam kitab beliau Fathul Qadir, ya ayyuha itu bukan kalimat khobariyah, bukan kalimat insaiyah. Jadi kalau dalam ilmu balaghah kalimat itu ada dua. Satu kalimat khobari. Kalimat khobari itu artinya kalimat yang mengandung informasi, yaitu namanya khobariyah. Yang kedua adalah kalimat insaiyah. Insai itu yang mengandung perintah. Jadi lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Ini khobariyah atau insaiyah ya? Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah kalimatnya khobariyah. Segala puji milik Allah. Tetapi kata para ulama, ya, dia kalimatnya informasi, tetapi maknanya insani, perintah. Kalimatnya mengatakan segala puji bagi Allah, tetapi maknanya adalah kita diperintahkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu namanya begitu. Jadi kalau dalam balaghah ada kalimat khobariyah, ada kalimat insani, ada kalimat yang mengandung informasi, ada kalimat yang mengandung apa? Perintah. Nah, tapi kata Fakhrudin Ar-Razi, kalau ya ayyuha itu dia tidak masuk dua-duanya. Dia tidak masuk kategori informasi khobari, dia tidak masuk kategori insan. Tapi apa kata dia? Kata panggil atau nida dalam ayat ini, kata Fakhrudin Ar-Razi, adalah merupakan untuk menunjukkan tentang kualitas orang yang dipanggil. Kualitas munada. Munada itu orang yang dipanggil. Jadi bukan khobar, bukan informasi, bukan perintah, tetapi ya ayyuha untuk menunjukkan kualitas munada. Seperti apa munada itu? Kualitasnya bagaimana? Makanya ya ayyuha itu adalah merupakan panggilan totalitas terhadap munada yang dipanggil. Jadi begitu. Dan kata Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud mengatakan begitu. Idza qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu fa'asam akad, fa imma khairun tu'maru bihi wa imma syarrun tanha anhu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Allah berfirman dalam ayatnya, dalam kitab sucinya, hei orang-orang yang beriman, fa'asam akad, buka lebar telinga kalian, buka lebar telinga kalian, buka hati kalian, buka pikiran kalian. Apa? Fa imma khairan tu'maru bihi wa imma syarran tanhaan. Kenapa? Karena dibalik kata ya ayyuhalladzina amanu, setelahnya pasti ada sesuatu yang baik dan membahagiakan kalian, baik terkait dengan apa yang akan diwajibkannya maupun terkait dengan apa yang akan dilarangnya dari perintah itu. Itu maksud mengatakan begitu. Di bapak-bapak kalau ada ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, coba direnungkan. Kalau kata Ibnu Mas'ud, buka lebar-lebar telinga kita, buka hati kita, buka pikiran kita. Kenapa? Karena di balik kalimat itu pasti ada sesuatu yang membahagiakan kita, ada sesuatu yang baik buat kita, baik terkait yang akan diwajibkan oleh Allah maupun terkait dengan apa yang dilarang oleh Allah untuk kita. Dan ternyata betul, setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu ada perintah kutiba alaikumus. Setelah ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli. Setelah ada perintah ya ayyuhalladzina amanu, pasti banyak kalimat-kalimat yang akan membahagiakan dan begitu baik buat kita. Jadi begitu Pak sebenarnya rahasia. Jadi kenapa puasa dikhususkan? Karena puasa memang untuk takwa. Makanya di dalam Al-Quran seperti itu. Jadi dari 89 ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu, hanya ibadah puasa, ibadah ritual yang diawali dengan itu. Kenapa? Karena memang puasa adalah untuk ketakwaan, dan takwa dimulai dari iman, dan iman harus dimulai dari hati. Jadi
Ini rahasia. Makanya kalau kita kaji ayat-ayat tentang puasa ini kan sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Baik kalimat per kalimatnya, ayat per ayatnya dan lain sebagainya. Ya, saya pernah menulis ya tentang kata panggilan ya terkait dengan ibadah puasa ya. Jadi saya membahas tentang huruf nida di dalam ayat itu ya, 3 hal saja, 3 poin penting terkait dengan huruf nida. Ya, jadi yang pertama saya membahas tentang huruf nida itu ya sebagai huruf ya yang menunjukkan tentang panggilan secara totalitas. Ya, kalau kata Ali bin Abi Thalib, yakni itu panggilan jiwanya, panggilan hatinya, dan panggilan hurufnya. Makanya orang yang puasa bisa menghantarkan takwa adalah puasa yang memang melibatkan 3 unsur itu, unsur hati, unsur jiwa, dan juga unsur. Itulah nanti yang la'an-la'nya di mana ditakik. Jadi kalau sudah jiwanya, hati, hurufnya terlibat, takwanya pasti. Tapi kalau misalkan hati, jiwa, dan ruhnya tidak terlibat, takwanya itu mudah-mudahan. Ya, takwanya itu mudah-mudahan. Tapi kalau itu terlibat, takwanya insya Allah. Ya, insya Allah takwanya. Nah, inilah yang sebetulnya puasa itu punya target seperti itu. Ini rahasia yang berapa tadi? Yang keempat, dibalik kata fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku dan akulah yang berhak untuk membalas ibadah puasa itu. Jadi udah berapa tuh? Ya, sama-sama mendengar ya kayaknya. Ya, udah berapa kira-kira itu? Jadi satu, pertama apa ya? Rahasia puasa di dalam firman Allah, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Pertama apa? Ya, dia tadi nanti rekamannya kayaknya ya. Ya, jadi gitu, udah mulai sama-sama. Ya, jadi begitu Pak. Jadi ibadah puasa ini ibadah yang sangat dasar. Ya, satu, dia diidopatkan kepada Allah, disandarkan kepada Allah. Ini sebetulnya sudah cukup untuk menjelaskan tentang keagungan ibadah puasa, karena dia ibadah yang langsung disandarkan kepada Allah. Yang kedua, ibadah puasa adalah ibadah yang paling rahasia, yang cukup hanya dia dan Allah yang tahu, dan Allah begitu suka terhadap amalan seorang hamba ketika dilakukan dengan rahasia, ya, dengan ikhlas, dengan rahasia, dan dia ibadah yang terbebas dari dia. Yang ketiga, bahwa puasa itu dikhususkan untuk Allah, dan balasannya hanya Allah yang berhak untuk membalasnya, dan tidak pakai hitungan lagi, disebabkan karena puasa bagian dari kesabaran, dan sabar pahalanya tidak terbatas. Sabar itu ada 3, sabar dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan yang diharapkan, sabar di dalam menghadapi ujian ataupun takdir Allah yang tidak mengenakan. Nah, di dalam puasa 3 bentuk sabar itu ada. Yang keempat, setiap amalan manusia akan dijadikan tebusan pada hari kiamat terhadap kezaliman dia terhadap orang lain, sehingga amalan itu bisa habis. Sholatnya bisa diambil orang, baca Qurannya yang bisa diambil orang, sedekahnya bisa diambil orang, kecuali puasa yang tidak bisa diambil oleh siapapun, karena puasa dari awal memang sudah disimpan untuk Allah dan sudah diserahkan kepada Allah, sehingga begitu kehabisan amalan kita, maka Allah saat itu akan memberikan pahala puasa, sehingga kita tetap walaupun habis semuanya dijadikan tebusan, masih ada tersisa ibadah puasa yang mampu memasukkan kita ke dalam surga. Yang kelima, terakhir tadi, masih lupa juga yang terakhir dulu. Puasa adalah ibadah ritual satu-satunya yang secara tersurat dengan tegas Allah katakan targetnya, goalnya adalah ketakwaan. Dan ini juga dari 89 ayat yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hanya ibadah ritual berbentuk puasa itulah yang diawali. Dan semua ya ayyuhalladzina amanu rata-rata terkait dengan hal yang bersifat keamalan, rata-rata terkait dengan hal yang bersifat ibadah ghair mahdhur. Karena memang ibadah ghair mahdhur atau muamalah
terlihat seperti memang bukan ibadah, seperti dagang terlihat bukan seperti ibadah, seperti bekerja terlihat bukan seperti ibadah. Maka Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, agar muamalah kita, aktivitas kita berbeda dengan aktivitas orang lain. Apa? Bobot aktivitas kita adalah bobot yang didasari dengan iman, sehingga dagangnya orang beriman berbeda dengan dagangnya orang kafir, kerjanya orang beriman berbeda dengan kerjanya orang kafir, makannya orang beriman berbeda dengan makannya orang kafir. Sama-sama makan, tapi yang membedakan bobot makannya ya ayyuhalladzina amanu, karena dasar iman. Saya katakan tadi, Bill Gates bersedekah 10% dari hartanya yang 1.000 triliun lebih, bisa sampai 100 triliun, tapi tidak berbobot dibandingkan sedekah bapak dan ibu. Misalkan 1 kilogram kurma untuk orang yang berpuasa itu bobotnya jauh lebih hebat dan berat dibandingkan 10 triliunnya Bill Gates. Kenapa? 1 kilogramnya kurma yang disedekahkan oleh kita adalah sedekah yang didasari dengan iman. Jadi bobot amal itu adalah karena iman. Itulah mungkin rahasia kenapa ya ayyuhalladzina amanu rata-rata terkait dengan ibadah goyang madu, kecuali ibadah terkait dengan puasa. Kenapa? Karena puasa goalnya adalah takwa, dan takwa tidak mungkin bisa dicapai tanpa iman dulu. Makanya yang dibangunkan dari orang yang berpuasa pertama, disadarkan iman, dibangkitkan imannya, supaya puasa kita bisa menghapuskan dosa, supaya qiyamul Ramadan kita bisa menghapuskan dosa, supaya sedekah kita Ramadan bisa menghapuskan dosa. Itu adalah ibadah puasa yang imanan wahisa. Jadi kalau sudah mencapai level iman, baru nanti akan mencapai level ketakwaan. Jadi ini 5 rahasia meraih puasa sebagai ibadah yang dikhususkan oleh Allah, disandarkan kepada dirinya dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Itu barangkali ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun agak kedengarannya samar-samar ya, itu bagian daripada kehusuan ya. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, insya Allah. Ya, saya rasa nggak terlalu berat sebetulnya, cuma yang bikin berat adalah ngantuknya itu sebetulnya. Jadi sebetulnya materinya mah sederhana ya, sederhana sebetulnya materinya, insya Allah. Itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kalau saya punya waktu lagi ya di bulan Ramadan ini kita akan bahas lebih dalam tentang rahasia-rahasia yang lain selain daripada 1 rahasia. Gak ada pertanyaan ya? Mari kita tutup dengan hamdalah dan kabar majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.